Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala UPTD SMPN 1 Torjun, Bapak Saiful Hasan SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala UPTD SMPN 1 Torjun. Yang saya hormati pula Bapak Ahmad Fauzanul Hakim SPD MPD dan Ibu Baitil Qudsiah SPD yang sekaligus menjadi pemateri seminar pada hari ini. Dan yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta Ustadz dan Ustadzah Umi Foundation UPTD SMPN 1 Torjun yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang di acara seminar RPTKS PCKS dengan tema meningkatkan kemampuan numerasi murid dengan numerik plus. Selanjutnya, untuk kelancaran dan kesuksesan acara pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita simak sambutan dari PLT Kepala UPTD SMPN 1 Torjun yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Hasan SPD. Kepada Bapak Saiful Hasan SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sadaqallahu aladzim. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Torjun, yang saya hormati narasumber seminar RPTK. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Hasan SPD atas pencerahannya. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dahruji SAG. Kepada Bapak Dahruji SAG, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah pada acara yang sangat dinantikan, yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzanul Hakim SPD MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti untuk jalannya acara, yang pertama adalah nanti penyampaian materi dari narasumber pertama, kemudian tanya jawab, kemudian refleksi. Mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 17,78%. Jadi di sekolah kita itu yang mengalami penurunan adalah di bidang numerasi, sementara di literasinya kita aman, gitu ya. Jadi ada penurunan dari 91,11% menjadi 73,33%. Ini data yang diperoleh dari rapor pendidikan. Itu di bidang kemampuan numerasinya. Sementara di bidang proporsi peserta didik dan kemampuan numerasi, jadi peserta didiknya sendiri, kemampuan di bidang numerasinya jauh di bawah kompetensi minimum. Ini data yang tertulis di rapor pendidikan. Adalah
sebesar 2,22% peserta didik hanya mempunyai kemampuan dasar matematika yang terbatas. Jadi tertulis jelas di sana, kemampuan matematikanya terbatas. Penguasaan konsep yang parsial, jadi tidak menyeluruh, dan keterbatasan komputasi yang terbatas, kemampuan matematikanya juga terbatas. Ini yang melatar belakangi mengapa kemudian perlu dilakukan yang namanya transformasi, bagaimana kita akan merubahnya, berusaha mengambil langkah-langkah agar bisa meningkat numerasinya. Nah, disinilah kemudian perlu dilakukan yang namanya transformasi kepemimpinan di UPTD Sidoarjo. Apa tujuannya? Pertama, untuk peningkatan mutu pembelajaran mendalam. Yang sekarang kita lakukan, apa yang kita anut ya di Kurikulum Merdeka itu pembelajarannya diharapkan kita pembelajaran yang deep learning atau mendalam. Kemudian kenapa harus kita lakukan? Karena kita harus melakukan adaptasi terhadap revolusi industri 5.0 dan tuntutan abad ke-21. Revolusi industri, kita paham sekarang sudah zaman digital ya. Semuanya serba digital. Abad ke-21 juga demikian. Harapannya anak sudah bisa berpikir kritis. Kemudian yang kedua, dia harus bisa bagaimana berkomunikasi, berkolaborasi. Itu merupakan tuntutan abad ke-21. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah implementasi mandat kebijakan nasional. Pemerintah itu memberikan kewajiban kita, memberikan mandat kepada kita untuk apa? Adanya penyesuaian strategi pemerintahan untuk memastikan implementasi tujuan nasional seperti Kurikulum Merdeka dan 8 dimensi profil lulusan. Jadi kalau kemarin kita kenal dengan P5, sekarang kita harus sudah terbiasa dengan istilah 8 dimensi profil lulusan. Bisa berjalan efektif bukan hanya sebagai formalitas dan administrasi. Inilah Bapak dan Ibu alasan mengapa melakukan transformasi ini. Jadi proyek yang kita nama yang ada di atas ini tujuannya adalah bagaimana menciptakan ekosistem sekolah yang berorientasi pada pengembangan numerasi kritis. Di mana kenapa kritis tadi? Karena tadi nilai kita menurun tadi ya. Kritis tadi juga diharapkan anak-anak nanti tidak hanya diam saja, tapi bisa berpikir kritis di sana. Di mana seluruh komponen sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru mampu menjadi agen perubahan atau change agent untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid karena latar belakang tadi secara berkelanjutan melalui implementasi numerik plus di UPTD Sidoarjo. Kemudian, nah ini harapannya, jadi untuk meningkatkan rata nilai atau persentase murid yang mencapai kompetensi minimum numerasi. Yang pertama, yang kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan murid mengaplikasikan penararan numerik atau numerasi untuk memecahkan masalah. Jadi ini yang akan kita capai, dua ini. Nah, inilah inovasi nanti yang akan kita capai ya. Jadi nama proyek ini adalah Numerik Plus. Mana kalau waktunya habis, nanti sampai. Nama proyeknya ini Bapak Ibu, Numerik Plus ini adalah numerasi kritis plus. Visinya adalah menciptakan ekosistem sekolah yang kaya numerasi. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa yang terukur melalui peningkatan skor rapor pendidikan pada indikator numerasi dan hasil asesmen internal. Jadi ini tujuan utamanya. Jangka waktunya cukup lama, jadi 1 tahun, tapi nanti pelaksanaannya, evaluasinya dilakukan selama 3 tahap utama. Jadi menggunakan 4 bulan. Jadi 4 bulanan, kemudian dievaluasi, kemudian nanti dikembangkan lagi. Sasarannya semua guru dan kepala sekolah dan seluruh siswa. Nah, apa itu Numerik Plus? Adalah kerangka kerja inovatif yang mentransformasi numerasi dari sekedar pelajaran hitungan menjadi kompetensi berpikir logis dan analisis data konseptual. Tantangan atau hambatan apa yang akan muncul dari proyek kepemimpinan ini? Tantangan atau hambatan apa yang akan muncul dari proyek kepemimpinan ini? Terima kasih. Terima kasih Bapak.
Terima kasih. Pertanyaannya, dari proyek ini tentunya setiap proyek itu kemungkinan besar pasti ada tantangan-tantangan, termasuk juga proyek ini ya. Jadi proyek ini kemungkinan ada beberapa tantangan. Yang pertama tentunya kesiapan di bidang pendanaan. Jadi pendanaan pasti, karena ini proyek ini melibatkan semuanya, termasuk guru, termasuk siswa, dan di situ ada kegiatan IHT misalkan. Nah di situ mungkin pasti ada pendanaan yang disiapkan. Oleh sebab itu pendanaan tersebut harus dilakukan persiapkan, kalau memungkinkan mungkin bisa dianggarkan untuk di program di rencana anggaran di pos kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesiapan kita. Mungkin tantangan yang kedua adalah kesiapan kita, baik guru maupun siswa. Itu juga merupakan suatu tantangan yang harus kita hadapi ya. Kemudian bagaimana semangat kita juga, semangat kita untuk komitmen kita, bagaimana kita bisa melaksanakan program ini. Jadi itu mungkin tantangan-tantangan yang menjadi tantangan hambatan pada kegiatan proyek kita ini. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke penanya, bagaimana penanya sudah jelas apa yang diuraikan oleh Pak narasumber? Jelas, Pak. Oh, jelas. Pemaparan materi tentang seminar RPTKS, yaitu rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, dengan tema judulnya itu meningkatkan kemampuan numerasi murid dengan numerik plus. Di sini saya bisa menangkap bahwa proyek ini sangat bagus dan saya rasa cocok untuk sekolah kita. Karena kenapa saya bilang begini? Harapannya adalah kita adakan komitmen bersama sehingga pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik dan kemampuan numerasi belajar murid kita bisa meningkat dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, dari latar belakang semuanya berawal dari rapor pendidikan pada satuan pendidikan yang telah dilakukan oleh guru dan siswa melalui survei lingkungan belajar dan ANBK yang selama ini telah kita lakukan. Agar rapor pendidikan sekolah berkualitas, maka perlu diadakan transformasi pendidikan. Oleh karena itu, kami akhiri akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.